Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku, salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, mari kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-114. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat menjadi azab yang berat. Shadaqallahul azim. Kajian kali ini kita membahas tentang masjid. Mari kita kaji ulang arti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-114 ini. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya. Ini bila dikaji secara syariat, yakni orang-orang kafir yang melarang umat-umat muslim masuk ke dalam masjid-masjid untuk menyebut nama Allah. Maknanya orang kafir tidak senang bila ada orang muslim masuk masjid dan beribadah kepada Tuhannya. Orang selain Islam tidak senang dengan itu semua. Orang kafir tidak senang dengan kelakuan orang muslim yang masuk ke masjid untuk menyebut nama Allah. Ini kalau digaji secara syariatnya demikian.
Akan tetapi bila dikaji secara hakikat makrifatnya, siapakah orang-orang yang kafir? Siapakah orang-orang yang terputus? Jadi makna orang kafir itu terhijab atau terputus dari Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah oleh Allah yang disebut orang-orang kafirin, orang-orang yang tidak kembali kepada Tuhannya. Jadi makna orang kafir itu menurut manusia ia beda agama dan beda keyakinannya. Akan tetapi orang kafir yang disebut Tuhan seluruh alam semesta ini, yakni orang-orang yang hatinya yang mana lebih wujud manusianya daripada wujud Tuhannya. Orang kafir di sisi Tuhannya itu adalah manusia yang lebih hidup diri manusianya di dalam hatinya daripada hidup Tuhannya di dalam hatinya. Orang kafir di sisi Tuhannya itu adalah orang yang merasa berkuasa di dalam diri manusianya daripada kuasa Tuhannya yang meliputi manusianya di hatinya. Itulah orang-orang kafir itu. Ya juga termasuk saya pun orang kafir juga. Bila di dalam hati saya yang ada hanyalah diri saya sendiri. Jadi selama ini saya pribadi Abdul Halim memeluk Islam hanya memeluk kulitnya saja. Memeluk Islam hanyalah demi hawa nafsu saya sendiri saja. Memeluk Islam hanyalah untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu saya sendiri selama ini. Yang mana di dalam masjid jauh dan jauh untuk selalu menyebut jauh dan jauh untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan berusaha merobohkannya. Dan selama ini saya masuk ke dalam masjid hanya untuk merobohkan iman saya. Jadi selama ini para alim ulama, siapapun sesebutannya, para umat muslimin yang belum pernah mengkaji ilmu hakikat makrifat, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang belum menegakkan awaluddin ma'rifatullah di dalam hatinya, yakni mengenal sebenar-benarnya mengenal Tuhannya, maka hakikatnya manusia-manusia itu masuk ke dalam masjid-masjidnya Allah hanya berbuat zolimin saja kepada Tuhannya, hanya berbuat kafirin saja kepada Tuhannya. Bila kita belum awaluddin ma'rifatullah, belum beragama agamanya Allah. Tetapi selama ini kita masuk ke dalam masjid hanyalah untuk memuaskan, berzikir, menyebut-nyebut nama kita sendiri saja di dalam masjid itu. Apa maknanya? Kita selama ini, para alim ulama, siapapun Anda yang mengaku-ngaku sebagai umat muslimin, hanya yang dilakukan selama ini hanyalah merobohkan iman kita sendiri saja, ya termasuk saya. Kenapa?
Karena kita ketika masuk ke dalam masjid-masjid itu hanyalah yang ada bukan zikrullah, tapi yang kita sebut-sebut kita hanyalah berzikir untuk kepentingan hawa nafsu kita sendiri agar kita disebut sebagai orang-orang Islam, agar kita disebut orang-orang yang ahli ibadah. Padahal saya di dalam hatiku hanyalah menyebut-nyebut nama diriku sendiri di hatiku, bukan menyebut nama Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah bila kita belum awaluddin ma'rifatullah? Ketika kita belum menyaksikan Allah sebagai Tuhan seluruh umat manusia. Bila kita belum melihat, belum menyatakan sendiri kewujudan Allah di dalam hati kita, bila kita belum menyatakan sendiri wujudullah di dalam diri setiap manusia dan di alam semesta ini, bagaimana mungkin kita dikatakan muslimin, mukminin, orang yang selamat hatinya kepada Tuhannya bila kita belum mengenal Tuhan selama ini. Maka apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan, yakni ibadah yang mana yang kita kerjakan adalah induk-induknya sebuah ibadah, yakni solat yang kita lakukan di masjid-masjid itu hanyalah berguguran seperti berterbangannya kapas atau debu yang berterbangan tanpa makna. Dan kita merobohkan sendiri iman-iman kita selama ini. Apa yang dimaksudkan merobohkan iman-iman sendiri di dalam hati kita selama ini? Karena kita di dalam hati kita selama ini tidak pernah ada iman kepada Allah. Tidak pernah ada keyakinan kepada Allah. Tidak ada ingat sedikit pun walaupun sebiji darah pun kepada Allah, kecuali kita hanya beriman, kita hanya yakin, dan kita hanya mengingat kepada hawa nafsu diri kita sendiri saja di hati kita selama ini daripada mengingat Allah. Kenapa selama ini kita tidak bisa mengingat Allah? Wong kita belum masuk Islamnya Allah. Wong kita belum masuk agamanya Allah. Wong kita belum mengenal Allah. Dan wong kita belum kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan bisa ingat kepada Allah? Kepada yang diingat saja kita tidak kenal. Bagaimana mungkin kita dikatakan zikir kepada Allah, kepada yang dizikiri saja kita buta. Inilah yang dimaksud kita masuk ke dalam masjid-masjid itu, kita melakukan ibadah-ibadah solat-solat yang kita kerjakan di dalam masjid itu hanyalah untuk apa? Hanyalah untuk merobohkan iman-iman kita sendiri. Kenapa? Tanpa iman manapun kita bisa mengenal Tuhannya. Jadi di sini yang dimaksud iman itu adalah menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya, melihat dengan yang sesungguh-sungguhnya apa yang dizikiri,
apa yang diingati. Bila kita tidak berjumpa dengan apa yang kita ingati, bila kita tidak berjumpa dengan apa yang kita zikiri, mana mungkin kita disebut ingat, mana mungkin kita disebut berzikir. Wong ternyata selama ini kita hanyalah merobohkan iman, merobohkan keyakinan, merobohkan kepercayaan, dan merobohkan akidah-akidah kita sendiri untuk kita kuasai dan dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Tentunya yang kita ingat, tentunya yang kita yakini, tentunya yang kita akidai, tentunya yang kita percayai selama ini bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Karena kita selama ini tidak awaluddin ma'rifatullah, tidak iman kepada Allah yang kita kedepankan di dalam beragama. Akan tetapi yang kita kedepankan di dalam beragama hanyalah pokoknya mengerjakan syariat-syariat agama, meskipun tidak weruh pangerane, meskipun tidak tahu Tuhannya, yang penting aku bersyariat, aku berbuat baik, aku beribadah, dan semuanya roboh, jatuh mutlak kepada Tuhan hawa nafsunya sendiri yang diingatinya. Tuhan hawa nafsunya sendiri yang selama ini dipertuhankannya di dalam hatinya. Itulah bukti-bukti yang sangat amat real, bukti-bukti yang sangat amat nyata, bukti iman akidah kita sendiri yang selama ini yang jelas-jelas seperti itu adanya. Inilah bukti kita selama ini merobohkan iman-iman kita sendiri di dalam masjid-masjid. Apa yang dikatakan hakikatnya masjid itu, apa yang dikatakan yang sebenar-benarnya masjid itu, tak lain dan tak bukan adalah badan-badan kita sendiri. Itulah masjid-masjid itu. Selama ini badan-badan ini kita aku sebagai badan milik kita. Itulah yang dimaksud kita merobohkan masjid-masjid itu sendiri. Kita merobohkan akidah, kita merobohkan iman kita sendiri di dalam masjid-masjid itu. Kenapa? Karena di dalamnya tidak menyeru atau mengingat Allah, tapi hanyalah menyeru untuk mengingat hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-114. Jadi tujuannya manusia atau tujuannya para alim ulama, kiai, ustadz, dan seluruh umat manusia masuk ke dalam masjid itu hanyalah apa bertujuannya? Tujuannya hanyalah satu, untuk mengingat, untuk menyebut nama Allah. Mustahil, yakni sama halnya kita menghina kepada Allah, disuruh menyebut nama Allah, disuruh mengingat Allah ketika di dalam badan-badannya, ketika di dalam masjid-masjidnya, toh yang ada, toh yang wujud, toh yang hidup, toh yang berkuasa di dalamnya bukan Allah, tapi hawa nafsu kita sendiri yang ada. Tapi hanya hawa nafsu kita sendiri yang wujud, tapi hanya hawa nafsu diri kita sendiri yang hidup, hanya diri hawa nafsu kita yang berkuasa atas apapun yang kita lakukan. Semuanya ini bertolak belakang dari ayat
ayat-ayatnya Allah. Karena kita tidak bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah, maka robohlah, maka hancurlah, dan maka sia-sialah perjuangannya, sia-sialah pengorbanannya, sia-sialah semua amal ibadahnya. Kenapa? Karena selama ini bukan dikatakan ibadah, akan tetapi kemaksiatan saja. Bila yang ada, bila yang hidup, bila yang wujud di dalam hati kita bukan Allah, maka robohlah imannya seluruh alim ulama, robohlah imannya seluruh kiai, robohlah imannya seluruh ustadz-ustadz, robohlah imannya semua umat muslimin yang mengaku muslimin, ya termasuk saya. Bila di dalam hatinya tak ada Tuhannya kecuali dirinya sendiri, maka robohlah, hancurlah akidah imannya kepada Tuhannya. Ayat yang selanjutnya, mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Maka kita selama ini tidak pantas masuk ke dalam masjid ini bila tidak menyebut nama Allah atau tidak takut kepada Allah. Tidak pantas. Para alim ulama tidak pantas. Para kiai tidak pantas. Para ustadz tidak pantas. Kaum muslimin termasuk saya itu masuk ke dalam masjid bila tidak takut kepada Allah. Maknanya tidak iman, tidak yakin, tidak mentuhankan, hanya Allah yang memerankan keberadaan badan-badan di dunia ini. Tidak takut kepada Allah, maknanya kita selama ini hanya takut kepada hawa nafsu kita sendiri, takut ditiadakan hawa nafsu ini, takut dimatikan hawa nafsu ini, takut digoibkan hati ini. Kita hanya takut kepada diri kita sendiri, takut tidak mendapatkan kebanggaan, takut tidak mendapatkan label kemuliaan dari sisi manusia atas apa yang kita lakukan selama ini. Takut tidak diakui oleh manusia amal ibadah kita ini selama ini. Bukan takut kepada Allah, takut kepada hawa nafsu kita sendiri. Takut kita tidak dibanggakan orang lain, takut kita tidak dimuliakan orang lain, takut kita tidak diakui oleh orang lain bahwa kita ini ahli ibadah, ahli ilmu, ahli amal. Selama ini yang terjadi di dalam hati kita, termasuk saya, kan begitu. Kita tidak takut kepada Allah, tapi kita melakukan ibadah, melakukan sholat-sholat di masjid-masjid hanyalah untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri, agar diakui, agar dikatakan oleh orang lain, agar kita dikatakan seorang yang iman, ahli ibadah, dan ahli agama. Jadi jangan mabuk agama, jangan mabuk ibadah, jangan mabuk sholat, jangan mabuk menjadi orang muslimin secara kulit saja tanpa awaluddin ma'rifatullah. Kelanjutan ayatnya, mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Inilah contoh para alim ulama, contoh para kiai, contoh para
ustadz, contoh para kaum yang mengaku sebagai muslimin termasuk saya, yakni orang-orang yang terhina di sisi Tuhannya sendiri. Kenapa? Karena selama ini kita hanya pura-pura saja menjadi kiai. Selama ini kita hanya pura-pura saja menjadi para alim ulama. Kita selama ini hanya pura-pura saja menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita selama ini hanya pura-pura saja menjadi ustadz-ustadz. Selama ini kita hanya pura-pura saja sebagai umat muslimin, ya termasuk saya. Karena di dalam hati kita selama ini yang ada bukan Allah, tapi yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah diri kita sendiri. Lah bagaimana mungkin kita bisa mengingat yang tidak kita ingat selama ini di hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa berzikir kepada yang tidak sama sekali kita zikiri di dalam hati kita selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa ingat? Bagaimana mungkin kita bisa zikir? Wong yang jadi Tuhan bukan Allah di dalam hati kita. Itulah kehinaan. Dan itulah azab yang pedih di sisi Allah. Kehinaan apa maknanya? Karena kita selama ini menghinakan Allah saja di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita tidak berzikir. Kenapa? Karena kita tidak pernah ingat Allah, kecuali kita hanyalah berzikir, kita hanyalah ingat kepada diri kita sendiri. Itulah menghinakan Allah itu. Pura-pura iman tapi kafirin, pura-pura takwa tapi selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di dalam hati kita selama ini, ya termasuk saya sendiri. Yang penting di sini jangan Anda melihat sosok-sosok orang lain. Jangan kita menyalah-nyalahkan orang lain. Yang terpenting ku anfusakum. Yang penting segera selamatkanlah dirimu masing-masing dari dirimu di hatimu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu, maka selamatlah orang lain selain dirimu dari dirimu di hatimu. Itulah yang dimaksud zikrullah itu. Itulah yang dimaksud ingat Allah itu, ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya dengan rela dan ridho, tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya, yakni kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya di hatinya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Inilah orang-orang yang kembali kepada Tuhannya di hatinya. Karena tempat diri kita, karena tempat hawa nafsu kita, karena tempat keberadaan diri kita, karena tempat kewujudan di diri kita, semuanya ada di hati kita. Tentunya babakan tauhid, tentunya babakan iman, tentunya babakan takwa, tentunya babakan di dalam bertuhan, ya semua ada di dalam tiap-tiap diri manusia. Siapa yang wujud di dalam hatinya, ialah Tuhan yang disembahnya. Bila yang wujud hawa nafsu kita sendiri, bila yang hidup diri kita sendiri, bila yang berkuasa diri kita sendiri, itulah yang dimaksud menghina Tuhan, memusuhi Tuhan, menjadi musuh-musuhnya Tuhan.
Kenapa? Karena bukan Allah yang disembahnya. Kenapa? Karena bukan Allah yang diadakan. Allah tak diadakan di dalam hati kita. Yang ada hanyalah diri kita sendiri. Apakah kita dikatakan orang-orang beriman? Jadi kepalsuan demi kepalsuan saja kita masuk ke dalam masjid-masjidnya Allah, tapi kita berusaha merobohkan Allah, merobohkan Islam kita sendiri di dalam hati kita. Kita Islam hanyalah versi hawa nafsu kita sendiri. Kita jatuh dan jatuh ke lembah Islamnya iblis dan syaitan, yakni iblis dan setan yang tak pernah bersujud kepada Adam, tak bisa sujud kepada ketiadaannya. Karena diri manusia, iblis dan setan tak pernah rela, tak pernah ridho bila dikatakan iblis dan setan ini tak ada Adam. Tapi kita selama ini umat manusia dan iblis setan itu ridho hanya bahwa dirinya saja yang ada di dalam hatinya, Allah tak ada. Itulah iblis dan setan itu. Itulah akhiratnya iblis dan setan, yakni neraka jahanam, tempat pembakaran tiap-tiap jiwa manusia. Kapan? Ya saat hidup ini, bukan nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu, mangkana fi hadhihi a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, wa fil akhirati a'ma, maka semakin butalah mata hatinya di dalam akhiratnya, wa adallu sabila, dan tersesat-sesatlah jalannya. Maknanya masuk ke dalam masjid, masuk di dalam sholatnya, masuk di dalam ibadah-ibadahnya, masuk di dalam duhanya, masuk di dalam tahajudnya, masuk di dalam sholawatan-sholawatannya, masuk di dalam zikir-zikirnya. Toh semuanya hancur lebur. Kenapa? Karena bukan menyembah Allah. Kenapa? Karena bukan mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena tidak menzikiri Allah, mengingat Allah di dalam hatinya kecuali mengingat dirinya sendiri. Itulah kehinaan yang nyata. Itulah persekutuan yang mana itulah puncak-puncaknya segala dosa-dosa besar. Jika itu masih ada, kita sholat, kita ibadah, kita duha, kita tahajudan, kita sholawatan, kita berzikiran, kita baca Al-Quran, hanya berada di lembah dosa saja, kebakar semua, teraku-akui semua itu dituhani, dikuasai hanya oleh diri kita sendiri daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, marilah kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan.
yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Inilah tanda bukti bahwa kita selama ini menghina-dinakan Allah. Kita lebih mencintai diri manusia kita sendiri di hati kita seperti cinta kita kepada Allah. Mestinya bila kita mengenal Allah, mestinya bila kita mengabdi kepada Allah, mestinya bila kita menyembah kepada Allah, mestinya bila kita hanya kembali kepada Allah, maka Allahnya lebih kita cintai daripada cinta kepada diri kita sendiri. Maka Allahnya lebih nyata kewujudannya daripada wujud kita sendiri. Maka Allah lebih wujud keberadaannya daripada wujud diri kita sendiri. Itulah kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada diri kita sendiri. Itulah orang-orang yang dikatakan Islam. Jadi bukan raganya yang Islam, tapi hatinya yang Islam. Bila hatinya Islam, raganya pun Islam. Bila hatinya kufur, bila hatinya kufur, syariatnya kufur. Itulah yang dimaksud zikrullah tadi, yang dimaksud orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, tidak tambah menghina-dinakan Allah di dalam hatinya dengan dirinya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga keterangan-keterangan yang serba logika, serba nyata ini akan bisa menghancurkan pundi-pundi berhala-berhala yang selama ini kita sembah di dalam hati kita, berhala diri kita, berhala hawa nafsu kita. Itulah yang harus dirobohkan, bukan Allah yang dirobohkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sangat amat pentinglah awaluddin ma'rifatullah. Maka sangat amat pentinglah mendatangkan petunjuk-petunjuk Allah, belajar ilmu hakikat dan makrifat. Maka sangat pentinglah mendatangkan mendatangkan Isa dan Al-Mahdi di tiap-tiap jiwa kita agar bisa memerangi dajjal-dajjal yang terlaknat, dajjal-dajjal yang terkutuk, dajjal-dajjal yang matanya satu ini di dalam dada setiap jiwa manusia. Dajjal yang matanya satu, yang dilihatnya, yang dipentingkan, yang diutamakan di dalam hatinya hanyalah hawa nafsunya daripada Tuhannya. Itulah dajjal si mata satu. Bila kita jadi dajjal, bila kita jadi iblis dan setan, apa guna Islam yang kita andalkan? Apa guna Islam yang kita banggakan? Apa guna Islam yang kita muliakan di dalam hati kita? Toh kita hanyalah jadi setan dan dajjal yang terkutuk, yang selalu menghina Allah, yang selalu memusuhi Allah. Jadi bagi para alim ulama, para kiai, para ustadz dan para kaum muslimin, juga termasuk saya, selama ini selalu menghinakan Tuhannya, merobohkan Tuhannya, merobohkan uripe Allah, yakni mentiadakan Allah, menggoibkan Allah. Di dalam hati kita hanyalah mewujudkan, menegakkan
bendera iblis dan setan saja. Jadi percuma toh kita masuk ke dalam masjid, percuma toh kita ibadah, percuma toh kita beramal soleh, toh semuanya dipersembahkan, diabdikan kepada iblis dan setan di dalam tiap-tiap jiwa manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa selalu diberi petunjuk-petunjuk Allah di dalam memahami pemaparan-pemaparan di channel Urbi Allah ini. Semoga kita selalu diselamatkan dari diri kita sendiri di hati kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.